Domba Batur merupakan jenis domba hasil persilangan antara domba merino yang bertubuh gempal dari Australia dengan domba lokal Batur. Jenis domba Batur sudah diternakan oleh warga di sini sejak tahun 1971 silam. Ketertarikan Mas Rozan beternak domba Batur bukan tanpa alasan. Karena usaha ini merupakan warisan sang ayah yang merupakan salah satu tokoh pencetus ternak domba Batur di kawasan Batur, Jawa Tengah. Gak cuma dikandangin, domba-domba ini juga harus dilepas, dikeluarin supaya mereka gak stres. Mas, ayo kita keluarin ya. Ayo, Mbak. Melepas domba dari kandang perlu dilakukan supaya rileks dan tidak jenuh. Biasanya domba dilepas di tempat yang sudah disiapkan. Kakinya udah injak, Mas. Jangan digigit. Aduh, ini. Mas, kenapa harus dikeluarin? Emang bisa stres juga nih dombanya? Iya, Mbak, sebenarnya yang utama itu untuk gembala domba ini biar domba itu lebih sehat, Mbak. Ini dia salah satu perawatan yang cukup penting, yaitu harus mencukur bulu dombanya secara rutin. Kenapa Mas harus dicukur ini? Ya, yang pertama untuk kesehatan, kemudian yang kedua untuk pertumbuhan domba biar lebih cepat. Oh gitu. Oke, yang ketiga biar siklus birainya tidak terganggu, Mbak. Oh. Tidak hanya kesehatan bagian dalam saja, domba Batur juga mendapatkan perawatan luar dengan cara mencukur bulunya. Mencukur bulu domba ada tekniknya. Pastikan jangan sampai melukai bagian tubuhnya. Mas, ini bulunya dimanfaatin untuk apa, Mas? Ya, jadi bulu ini sejauh ini masih cenderung jadi limbah, Mbak. Oh gitu, belum ada pemanfaatannya ya? Oke. Semoga kedepannya bisa ini ya, bisa dimanfaatkan bulunya. Karena sayang banget ini, Mas. Iya. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan banyak, Mbak. Jadi Iya, kerajinan, betul. isi bantal, dan lain sebagainya, Mbak. Mas, saya mau nyoba, boleh ya? Boleh, boleh. Sekali lagi. Oke. Agak sedikit deg-degan nyukurnya karena takut dombanya kesakitan. Tapi kayaknya dia anteng-anteng aja nih. Akhirnya selesai juga ya, Mas? Butuh waktu yang lama ternyata untuk mencukur habis bulu domba ini. Setelah ini, saya akan kembali melanjutkan petualangan sambil bersepeda. Sekalian janji bertemu dengan Mas Rojak untuk mengumpulkan pakan ternak. Mobil saya parkir. Hari ini saya mencoba menyusuri alam Wonosobo sambil mengayuh sepeda. Sekarang saya sudah siap mau bersepeda untuk mengelilingi dan mengeksplor keindahan alam yang ada di Kabupaten Wonosobo. Bersepeda di dataran tinggi, udara yang dingin terasa semakin menusuk kulit. Meski begitu, saya semakin merasa menyatu dengan alam. Udaranya dingin sekali berkabut dan sudah mulai turun gerimis-gerimis kecil. Tapi saya tetap semangat untuk mengeksplor keindahan di sini dan memang seperti inilah uniknya cuaca di sini. Sepeda yang saya kayu saat ini melintas dan masuk Kabupaten Banjarnegara sebelah timur Kabupaten Wonosobo. Oh, itu kayaknya ada warga yang lagi ngarit tuh. Coba saya samperin karena saya sedikit penasaran dengan kegiatan yang ada di sini. Setiap hari petani muda ini mengambil sendiri rumput untuk pakan ternaknya. Ngarit atau aktivitas mengambil pakan ternak cukup membuat saya penasaran. Pasalnya, jumlah rumput yang diambil tidak sedikit. Mas, saya nyoba boleh nggak? Susah nggak? Enggak. Coba-coba hati-hati ya, Mbak. Kalau rusak nggak apa-apa ya? Ini rumputnya jenisnya apa, Mas? Ini rumput odot, Mbak. Rumput odot? Iya. Ini Berapa- bukan rumput liar tapi ditanam, Mbak. Memang khusus ditanam buat pakan ya? Iya. Berarti ini dia tumbuhnya berapa lama lagi nih kalau udah? Itu ya Diambil gini. berkisar 2-3 bulan. 2-3 bulan? Selain penghasil sayuran berkualitas, kawasan Swiss Van Java juga menjadi ladang salah satu jenis rumput untuk pakan ternak.
Jadi selain untuk pertanian, lahan di sini juga dimaksimalkan untuk peternakan. Salah satunya untuk menanam pakan hewan seperti ini. Menurut para peternak, rumput odot adalah jenis pakan yang memiliki nutrisi cukup tinggi. Selain itu, rumput ini juga cepat tumbuh tanpa perawatan yang rumit. Mas, ini bedanya sama rumput gajah apa, Mas? Biasa kan rumput gajah buat makan juga ya? Ya, ini lebih halus. Oh, lebih halus. Aktivitasnya lebih bagus. Oh, berarti... Biasanya untuk domba lebih pas ini. Oh, lebih bagus kualitasnya sama lebih halus juga ya? Rumput odot yang sudah diambil kemudian diangkut menuju kandang dan akan diproses menjadi pakan. Ini, Ini terus putar. oh, putar. Ah, Lagi. sebentar. Saat ini, setidaknya ada 70 ekor indukan yang ada di kandang milik Mas Rozan. Beternak domba Batur membutuhkan perawatan yang telaten. Salah satunya pemberian pakan. Pakan ini harus didiamin dulu sekitar 1 hari untuk mengurangi kadar airnya. Lalu yang sudah kering tuh ada di bagian ujung, itu akan dipotong-potong untuk memudahkan dombanya ini makan. Untuk memenuhi kebutuhan pakan, proses pengolahan rumput odot sudah dibantu dengan mesin potong. Rumput odot sengaja dipotong-potong supaya mudah dicerna. Cara motong daunnya ini tinggal dilempar aja ke dalam dan harus hati-hati jangan sampai tangannya yang masuk terlalu dalam ke dalam mesinnya. Rumput-rumput yang sudah dipotong ini dikarungin dulu, terus nanti tinggal kita kasih makan dombanya. Dalam sehari, pemberian pakan domba Batur dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan siang hari, agar domba bisa berkembang maksimal. Dari Banjarnegara, saya melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Kabupaten Temanggung. Saya bersama warga akan memanen madu lebah hutan. Memiliki gelar lebah hutan raksasa, Apis dorsata sangat selektif dalam lokasi pembuatan sarang. Cuaca yang sering berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri bagi pemburu madu hutan. Nah, ini saya sudah sampai persis di bawah pohonnya. Lokasinya sekitar 50 meter untuk ke sarangnya dan ini adalah pohon blimbas. Cukup besar pohonnya dan ini perjalanannya cukup curam dan ekstrim juga, apalagi ditambah cuaca yang sedang hujan. Selanjutnya kita mau membuat tangga. Kalau orang sini itu nyebutnya ini caplak ya, Mas. Caplak, dia kayak pasak gitu. Jadi kita akan buat tangga pakai ini. Caplak terdiri dari 2 bahan, besi dan bambu yang diruncingkan. Caplak dari bambu terkadang lebih mudah menancap ke pohon, namun tidak sekuat besi. Wah, kebayang Masnya bakalan naik sampai ke atas karena ini pohonnya tinggi banget. Lebah membuat sarang di ketinggian dan tersembunyi untuk menghindari predator alami mereka seperti beruang madu dan elang. Apis dorsata merupakan lebah migran yang sering berpindah lokasi. Sebagai lebah migran, Apis dorsata akan menempati sarang koloni mereka selama 3-4 bulan. Udah mulai kelihatan madunya dan di sini juga asapnya udah mulai dihidupin, jaga-jaga supaya kalau lebahnya ke sini kita tidak tersengat. Dari 8 jenis lebah penghasil madu, Apis dorsata menjadi lebah yang paling agresif.
Tingginya tingkat agresivitas mereka pada saat terancam serta melindungi sarangnya dari serangan predator. Madunya udah diambil, sudah dipanen, tapi memang sengaja nggak dihabisin. Nah, ini tuh salah satu cara panen di sini untuk menjaga kelestariannya. Jadi nanti ratunya itu masih akan tetap membuat sarang di tempat yang sama. Sebagai aset hutan non-kayu, keberadaan lebah hutan memiliki beragam manfaat. Tidak hanya sebagai penghasil madu dan royal jelly saja. Secara ekologi, keberadaan lebah madu berguna untuk penyerbukan bunga-bunga di kebun dan hutan. Ini dia hasil panen madu kita hari ini. Wah, ini banyak banget dan ternyata berat banget. Mas Agus boleh tolong pegangin satu nggak? Nggak nyangka ternyata di musim hujan kayak gini ternyata ada madunya ya, Mas? Dan ini akan lanjut ke proses penyaringan ya? Dan pemerasan. Dan pemerasan. Oke, kalau gitu kita ke motor dulu, kita lanjut ke tempatnya. Oke. Nah, ini dia hasil panen madu kita tadi. Sekarang ini mau ditiriskan, mau kita pisahin madu sama sarangnya. Ayo Pak, kita kerja. Wah, berat Pak, bantuin Pak. Penyaringan madu menjadi proses penting sebelum dipasarkan. Nah, ini madunya kita lagi pisahin dari tawonnya karena tawonnya itu bisa membuat madunya rasanya jadi lebih asem. Nah, ini dia masih ada. Cara penyaringan yang salah dapat mempengaruhi rasa dan warna madu. Madu ini sebenarnya bisa cuman ditirisin aja semalaman. Tapi kalau mau lebih cepat itu bisa dengan cara seperti ini nih. Jadi kita tekan-tekan dia biar dia keluar. Yah, patah Pak. Yang pakai yang ini. Kulitnya tuh ternyata lumayan agak keras kayak bahan lilin gitu. Jadi sendoknya patah. Enak banget, tapi ternyata bener ya ada rasa sedikit asamnya karena memang pengaruh cuaca dan juga tadi juga bisa jadi pengaruh dari lebahnya, makanya harus dibersihin. Harga madu sangat tergantung dari musim dan biasanya dijual per botol dengan harga sekitar 200 sampai 250 ribu rupiah. Makasih banyak ya Bapak-bapak, mari. Suasana di sini sunyi sekali, apalagi perairannya tenang. Dikelilingi oleh perbukitan yang cantik banget. Saya bener-bener ngerasa rileks selama mengelilingi Telaga Menjer ini. Luar biasa.